Dan tidak hanya di pasar modern di Indonesia, sampai di luar Indonesia, bahkan juga banyak juga startup kita yang punya program pangan itu, misalnya halal. Halal Indonesia itu hampir lebih dari 12 negara mereka sudah. Karena kan memang dia harus menyelesaikan akademisnya, tapi dia juga mau mengembangkan non akademisnya di bidang kewirausahaan itu. Inwal itu salah satu hal yang membanggakan bagi saya. Jadi kalau misalnya di kampus, oh ini lagi di mana? Aku lagi di kantor nih. Jadi sombong kan Pak kita Pak. Entrepreneur, selamat datang di WIB Waktu Indis Berbincang. Nah, jadi di sini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot, dan tentunya kita bakalan bahas tentang ekosistem kewirausahaan, inovasi, bahkan sampai ke para pelaku startup di kampus kita nih. Nah, sekarang kita udah kedatangan 3 sosok inspiratif. Ya, boleh dulu Pak. Oke. Ada Pak Edi selaku Kepala Inkubator Bisnis, lalu ada juga Pak Alfiandi nih selaku Kepala Pusat Inovasi dan Hilirisasi, dan ada Mas Fawid juga. Mas Fawid, selaku CEO Versi nih dari salah satu startup jualan kampus tercinta kita nih. Nah, karena kita sudah kedatangan 3 sosok inspiratif ini, tentunya pasti futurepreneur sudah excited banget ya untuk dengerin. Kita mungkin langsung mulai aja ya Bapak dan Mas ya. Oke, kita mulai dulu dari Bapak Edi nih. Pak, izin bertanya nih Pak. Ya. Apa sih Pak motivasi awal kampus membentuk inkubator bisnis ini sih? Sebetulnya dari awal inkubator bisnis itu didirikan tahun 2012. Sudah cukup lama. Karena kampus UPN itu kewirausahaan itu menjadi mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Terus kemudian kita juga ada unit kewirausahaan juga yang tadinya juga dikawal oleh Pak Alfiandi ini. Kemudian secara resmi SK Rektor membentuk inkubator bisnis Teknopark UPN Veteran tahun 2014. Nah, dengan munculnya SK Rektor, otomatis ada pendanaan dari lembaga yang cukup besar. Saya tidak saya sebutkan di sini, nanti kaget begitu. Karena begitu, artinya begitu kuatnya lembaga UPN ini mensupport kewirausahaan bagi mahasiswa. Kemudian dengan SK Rektor ini, maka kita rata-rata merekrut dengan pendanaan mandiri UPN. Itu minimal hampir, kalau setahun ini 80, 5 tahun terakhir ya yang saya ceritakan. Itu 50 sampai 80. Betapa supportnya dari adik-adik mahasiswa sendiri ketika kita open recruitment itu luar biasa, dan kita banyak kerjasama juga dengan beberapa kementerian. Jadi itu riwayatnya kenapa inkubator. Di sisi lain, inkubator bisnis Teknopark itu juga tidak hanya sekedar tapi fasilitas lain seperti gedung, in-wall, terus teaching industri, dan juga ruang-ruang produksi tenan juga difasilitasi oleh lembaga. Itu awal berdirinya dan sampai sekarang. Dan kebetulan yang awal saya terus. Mantap ya Pak ya, bertahan terus nih Pak. Gimana nih Pak kalau peran kampus untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan nih di kalangan mahasiswa Pak? Ya memang di awalnya, karena di sisi dari open recruitment ada beberapa yang sudah punya kemampuan entrepreneur. Itu peran kampus, kita harus melakukan klasterifikasi ya. Jadi mulai ada tidak langsung startup yang dikawal oleh, tapi mulai calon. Itu sudah dikawal oleh calon startup, pra startup, dan startup. Dan masing-masing klaster itu punya target dan punya kualitas. Bisa saja dari calon langsung jam ke startup, tapi ada juga yang berkembangnya bertahap. Tapi rata-rata alhamdulillah sustain. Banyak startup yang yang alumni dari inkubator bisnis Teknopark ini telah menjadi startup yang mandiri, dan juga sudah menjadi tidak hanya startup tapi juga sudah scale up, karena sudah banyak produk-produknya yang harus diekspor, dan banyak produk-produknya yang sudah berada di market di pasar-pasar modern. Dan tidak hanya di pasar modern di Indonesia, sampai di luar Indonesia, bahkan juga banyak juga startup kita yang punya program pangan itu, misalnya halal Indonesia itu hampir lebih dari 12 negara mereka sudah berada di sana.
Berarti banyak startup yang sudah melawan buana Iya. sampai kemana-mana ya Pak. Kendati pun tanda kutip ya startup itu tidak berarti bisa bisa lebih dari 5% sampai 10% yang goal itu sudah bagus. Tapi luar biasa. Karena kenyataannya banyak yang kita indikasinya tidak hanya goalnya, sustainnya. Ada yang sudah 15 tahun. Dari mulai usaha yang rumahan sekarang sudah semua punya industri misalnya seperti Apple Celup sudah punya pabriknya. Seperti itu. Wah, keren banget berarti ya startupnya kita. Nah, tentu karena startup kita udah keren-keren ya Pak ya. Nah, kira-kira apa sih program unggulan dari inkubator bisnis ini? Kalau program unggulan yang pertama, inkubator bisnis ini selalu komitmen terhadap kurikulumnya. Jadi mulai coaching klinik, bootcamp itu wajib. Terus kemudian uji produk itu pasti. Demo produk dan selalu diakhiri oleh business matching. Dan program unggulan kita itu punya involve. Jadi untuk proses produksi dan kita punya teaching industri di kampus. Jadi ini yang menjadi unggulan. Jadi tidak harus startup itu harus melakukan banyak biaya untuk pelaksanaan proses produksi, tapi lembaga sudah memfasilitasi involve maupun teaching industri yang ada di kampus. Nah, misalnya nih Pak, kalau future planner yang mendengar nih pengen ikut juga Pak, gimana sih seleksinya biar bisa ikut inkubator bisnis ini Pak gitu? Kita seleksinya secara terbuka ya. Jadi seleksi secara terbuka, kemudian kita evaluasi berdasarkan ide bisnisnya. Terus kemudian baru kita lakukan klastrifikasi. Kira-kira ini masuk di startup calon dan apakah barangkali sudah masuk kepada scale up. Kita juga mensupervisi. Baik. Berarti oke lah Pak ya untuk seleksinya ini. Nah, kalau misalnya future planner pengen dapat gambaran nih Pak. Nah, inkubator ini sebenarnya hanya fokus ke startup digital atau terbuka juga nih buat UMKM berbasis lokal Pak? Ya, kita kan juga mengawal dengan UMKM. Digital pasti karena ada di bisnis digital ya ada. Tetapi kita tidak kalah penting. Fokus kita justru berada di bisnis pangan dan minuman. Karena kita punya fakultas prodi teknologi pangan, pertanian dan di situ rata-rata yang berbasis prodi kita itu kuat di startup kita karena kita banyak mentor kita basisnya juga berasal dari prodi itu sendiri. Wow, gitu. oke. Keren banget ya Pak. Ya, Berarti dari alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya kita bakal tanya-tanya Pak Alfian nih. Ya, kalau Pak Alfian nih lebih ke perjalanan ya Pak ya. Oke. Nah, yang pertama Pak izin bertanya nih gitu. Apa sih Pak sebenarnya tantangan terbesar mahasiswa kalau misalnya mau bangun bisnis gitu? Ya, ya mungkin dari tantangan mahasiswa itu sebenarnya yang perlu di-trigger di awal itu adalah mungkin ya semangat kewirausahaannya ya. Jadi teman-teman ini saya yakin dengan generasi muda, apalagi Gen Z, mereka mempunyai ide-ide yang brilian, inovatif dan kreatif ya untuk membuat salah satu startup bisnis yang mungkin yang mereka inginkan dan juga market inginkan juga. Jadi di awal itu menurut saya memang yang paling penting ya mereka punya semangat tadi ya, semangat berwirausaha, tadi terus mempunyai konsistensi dan juga mempunyai yang namanya daya juang bagaimana mereka itu bisa memperjuangkan produknya dia atau startup yang dia lagi rintis. Kalau tantangan paling besar Pak, karena kan kita masih kuliah juga nih kan Pak, kadang ada yang aduh kewalahan gitu. Nah, kira-kira apa Pak yang Bapak mendengar mungkin bisikan-bisikan dari future planner gitu ya? Ya memang tantangan dari teman-teman mahasiswa kan karena harus melakukan kegiatan akademis ya. Beberapa mungkin ada halangan terkait memang berbarengan dengan kegiatan KKN, magang, dan kegiatan akademis lainnya. Itu yang biasanya menjadi bukan penghalang sih, istilahnya itu adalah menjadi hambatan. Iya, hambatan sedikit jadi hambatan buat teman-teman untuk berkembang. Karena kan memang ya dia harus menyelesaikan akademisnya, tapi dia juga mau mengembangkan non akademisnya di bidang kewirausahaan itu tadi. Oke, siap Pak. Nah, boleh nggak sih Pak, kan tadi kan ada tantangan, pasti kan ada nih startup yang sukses banget nih Pak, gitu ya pasti ya. Nah, boleh nggak sih Pak di-sharing startup mahasiswa yang sukses dari inkubator ini? Ya, ada beberapa startup yang saya lihat itu dia sudah mencapai ya tahap ya bisa dibilang berhasil. Itu memang teman-teman yang saya lihat dalam prosesnya dia itu mempunyai konsistensi yang luar biasa.
karena dia punya komitmen terhadap usahanya tadi. Meskipun pasti ya dia mempunyai kewajiban secara akademis, tapi dia menyalakan waktunya dia, atau dia memberi waktu khusus untuk si startup yang dia lagi rintis. Ada beberapa contoh mungkin ya, salah satunya nih Mas Wawait ini ya, dia merintis dari kuliah, dia bikin namanya versi parfum gitu. Nah dari mungkin dari apa namanya kesibukannya, salah satunya di bidang akademis kan pasti banyak ya. Cuman karena dia punya tadi punya keinginan, punya konsistensi, sehingga dia gimana sih cara saya untuk merealisasikan produk ini dan bisa go public gitu. Nah ini salah satu contohnya. Nah sebenarnya banyak contoh lain teman-teman yang berhasil. Ada beberapa yang dia juga sudah memenangkan kompetisi baik itu lokal maupun nasional. Itu juga mereka pasti dia punya komitmen luar biasa terhadap produknya. Dan jangan lupa bahwa produk yang teman-teman rintis ini, teman-teman startup rintis ini, mereka sangat konsisten untuk menghantarkan produk yang inovatif dan kreatif. Nah itu yang saya lihat yang punya nilai tambah atau nilai lebih dibandingkan startup-startup yang lain. Oke, siap. Nah, di balik yang inkubator yang sukses ini atau startup yang sukses kan pasti ada dukungan-dukungan ya Pak ya. Nah, untuk kira-kira gimana sih Pak dukungan yang diberikan? Apakah hanya mentoring aja atau juga ada dana dan jaringan exposure yang lainnya gitu? Ya, kebetulan memang di inkubator kita itu kita bilang secara ekosistem kita sudah solid ya. Kita sudah mempunyai mentor-mentor di bidangnya masing-masing dengan expertise di bidang masing-masing juga. Terus dari sisi kita juga support ya dana terkait dana hibah untuk para startup yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Edi, ada klasterisasi dari calon startup, pra startup, startup hingga ada yang sudah mandiri atau PTBI. Nah itu yang memang kita concern sekali bahwa kita support luar dalam intinya. Ya dari situ kita juga mencoba untuk memperbesar networking dengan beberapa stakeholder di luar, seperti halnya kita ngomongin kita dekat dengan namanya angel investor, venture capital, dan beberapa mungkin ya fundraising atau akses-akses fundraising lainnya. Jadi seperti itu Mbak. Oke, siap-siap. Berarti udah kompleks juga ya Pak ya untuk dukungannya nih. Nah kalau misalnya tadi Bapak sebut dari luar juga, terus dari dalam. Nah gimana sih sejauh mana ya keterlibatan industri, pemerintah ataupun alumni dalam inkubator ini? Ya, kita sudah beberapa kali ya Pak Edi ya. Kita beberapa kali mendapatkan kepercayaan dari Kemenkop 2 tahun berturut-turut ya. Kita mendapatkan kepercayaan untuk menjadi host dan kita diberi label inkubator kategori A atau kita dapat rating A. Nah itu kepercayaan itu sehingga kita diberikan kepercayaan untuk mengembangkan mengembangkan startup yang ada di inkubator kita. Dan itu tidak semua universitas mendapatkannya. Jadi itu privilege buat kita bahwa kita itu dipercaya oleh instansi, kita dipercaya oleh kementerian bahwa kita bisa menjalankan inkubator kita dan dinilai inkubator kita adalah inkubator terbaik, salah satu yang terbaik di Jawa Timur dan di Surabaya. Wah, Masya Allah, keren. Nah, kalau misalnya nih Pak, pasti kan ada peran dosen juga ya? Nah, apa sih peran dosen, apalagi Bapak, Pak Alben juga dosen ya nih Pak. Nah, apa sih peran dosen dalam mendampingi wirausaha mahasiswa ini sih Pak? Iya, peran dosen itu sebenarnya sangat sentral ya perannya. Jadi dosen ini kan kita ngomongkan dia adalah sebagai pembimbing juga buat teman-teman. Jadi perannya adalah support dalam artian dari sisi tadi ya jiwa kewirausahaannya dan juga untuk hal menyangkut tentang inovasi produknya. Dosen-dosen kita itu sudah mempunyai kualifikasi atau kemampuan untuk membuat yang namanya produk-produk inovatif. Sehingga dari situ kita akan bisa melahirkan produk inovatif tadi melalui startup-startup yang dirintis oleh mahasiswa. Jadi kolaborasi itu yang sekarang kita melihat bahwa sangat terbuka lebar ke depannya, bahwa dosen itu bisa berkontribusi langsung melalui risetnya, melalui teknologinya, dan melalui pengetahuannya untuk bisa diimplementasikan di startup-startup yang lagi bertumbuh bersama inkubator bisnis. Oke, berarti full support ya Pak ya, full support. Oke, nah kita beralih dulu nih Pak ke Mas Wawait ya. Mas Wawait kasih paham ya. Gimana tuh? Jadi gini Mas, kan Mas CEO nih ya, CEO dari Persi juga. Nah, gimana sih Mas menurut Mas masa depan kewirausahaan kampus tuh menurut Mas Wawait gitu? Menurutku
sendiri ya sebagai salah satu pelaku wirausaha di kampus juga. Kayak kampus tuh ada peran banyak sih peran pentingnya. Kayak mulai dari yang betul disampaikan sama Pak Edi tadi tentang sama Pak Alfian ya tentang bagaimana kampus itu menyulut mahasiswa untuk punya jiwa wirausaha tuh dari matkul kewirausahaan. Karena jujur waktu itu saya juga sempat tertarik kewirausahaan Pak karena ada matkul itu dan kebetulan di jurusan saya di komunikasi itu ada namanya media industri kreatif. Kita disuruh bikin satu startup secara mock up gitu untuk apa ya kayak menyelesaikan sebuah permasalahan. Waktu itu rencananya punya saya tuh tentang fintech Pak. Awalnya idenya seperti itu munculnya. Jadi kan oh ternyata ada ya kayak ekosistem seperti ini di kampus gitu. Terus FYI Pak ya, sekarang tuh generasi kita Gen Z itu kebanyakan punya banyak hobi Pak. Tapi hobinya tuh mereka melakukan itu dengan apa ya, dengan sangat serius tapi tidak dapat dimonetisasi Pak. Nah, hadirnya kayak apa ya, kayak inkubator bisnis, UPA PKK di kampus itu kayak jadi sebuah wadah yang bisa bantu kita untuk cari gimana ya celahnya biar kita bisa monetisasi dari hobi ini. Kan teman-teman tuh bisa kayak oke, jam katakanlah jam siang itu bisa digunakan untuk kuliah ya. Nah, sore-sore ke malam tuh kan teman-teman ada waktu senggang tuh, kayak bisa tuh kayak kalian gunakan untuk selain organisasi ya, mungkin kalian bisa gunakan untuk pengembangan ide kalian, pengembangan hobi kalian bisa dimonetisasi. Maka hadirnya startup InBis ini, inkubator bisnis, itu kayak jadi sebuah wadah buat kita bisa menyalurkan hobi kita, tapi kita tetap dibayar gitu, karena hobi kita berjalan juga sama kayak Arka sendiri ya, kan berawal dari hobi kan, jadi terus bisa memonetisasi, terus nanti kita juga di inkubator bisnis dengan sistem yang sangat solid itu, dengan kurikulum yang juga dibikin itu, sama saya lebih ke ini ya Pak Edi, lebih ke kayak apa ya, kayak infrastruktur sih. Saya merasa Inwal itu salah satu hal yang membanggakan bagi saya. Jadi kalau misalnya di kampus, oh ini lagi di mana? Aku lagi di kantor nih. Jadi sombong kan Pak kita Pak. Oh lagi di kantor nih. Kantornya mana? Di inkubator. Jadi kebetulan waktu saya jadi tenan Pak, saya kan jadi presiden juga ya. Jadi kalau ditanya, Mas mau minta tanda tangan di mana? Sini ke inkubator. Saya lagi di sini, lagi R&D Pak. Terus teman-teman ya datang gitu kayak nyamperin saya ke inkubator. Jadi kayak kita berasa sombong gitu Pak. Masih kuliah udah punya kantor gitu. Jadi dengan gaya betul. Apalagi kan difasilitasin gratis. Bahkan nggak cuma untuk produk, kita juga diajarin untuk bikin legalitas usaha, legalitas izin produk. Dan itu kayak beberapa kali saya sampai dapat exposure dari dinas. Terus saya juga waktu itu sempat di IKEA selama 4 bulan. Dan kebetulan ada satu pelanggan Pak, itu dari Taiwan, udah repeat order sampai, ini udah hampir tahun kedua. Dia repeat order, meskipun kuantitinya sedikit, tapi saya merasa karena dia pasar internasional tuh nerima produk saya gitu Pak. Dan itu juga nggak lepas dari bantuan inventor saya Pak. Kebetulan dosen pembimbing saya waktu itu punya keahlian di gamifikasi. Jadi saya waktu awalnya bikin produk parfum berdasarkan kepribadian masih berupa angan-angan Pak. Tapi Bu Syifa waktu itu hadir kayak Faid, saya ada ide seperti ini. Kebetulan saya juga pernah meriset seperti ini. Jadi kayak dari inkubator selain kita diberikan dana hibah, kita diberikan sistem ekosistem, support system yang sangat solid. Inventor itu juga membantu kita untuk melihat sebuah inovasi yang ini bisa menjadi daya jual di produk kita nanti. Jadi yang awalnya parfum mungkin teman-teman bisanya parfum refill, sekarang teman-teman bisa beli parfum secara online pakai website kita, bisa ngisi mini quiz dan itu kayak jadi sebuah terobosan baru untuk pemilihan parfum aroma gitu. Oh, keren banget. Iya. Ya. Jadi kalau misal teman-teman masih nggak tertarik sama InBis, ya silahkan coba ngulang matkul KWU lagi. Jangan biar jiwa kewirausahaannya tuh tumbuh gitu. Mumpung masih ada biaya gitu. Iya benar. Tapi boleh dong Kak, kan tadi kalian sempat bilang kayak yang ragu gitu ya. Nah, kasih dong tips and trick kenapa kita harus join InBis, terus tips and trick juga buat teman-teman yang kayak masih ragu, aduh aku takut kuliahku ini ganggu kuliahku gitu atau kayak gimana gitu loh Kak. Sebenarnya overthinkingan ya biasanya ya. Ya, sebenarnya ini bukan dari aku sendiri ya, tapi dari aku juga belajar dari banyak kegiatan workshop yang aku ikutin. Selagi kita muda, selagi kita masih punya banyak tenaga, selagi kita masih punya banyak waktu, selagi masih belum berkeluarga, belum ada tanggungan, kayak jangan pernah ragu aja sih, kayak kalian mau apa juga silakan dikerjakan aja. Apalagi kan kalau misal kayak masih muda, masih mahasiswa itu tanggungannya kan tanggungan akademik ya. Jadi kayak belum terlalu berat, belum yang bekerja full time, belum yang punya tanggungan suami atau istri gitu, dan tanggungan anak bahkan ya. Tapi kalau misal emang teman-teman kayak pengen melakukan sesuatu hal yang baru buat teman-teman, kewirausahaan itu salah satu hal yang bisa kita
explore gitu lebih banyak. Selain itu juga bisa menyalurkan hobi kita bisa stress release juga. Kadang kita juga dapat apa ya kayak relasi support system gitu. Bahkan nggak jarang aku juga dapat exposure kayak ketemu sama orang baru. Waktu itu aku juga sempat ketemu sama Raffi Ahmad sama aduh aku lupa ketua partai PAN sama Pak. Betul, Zulkifli Hasan. Iya Pak Zulkifli Hasan waktu itu Pak Menko kita. Gara-gara ya aku punya startup versi yang which is berawal dari kampus. Awalnya dari prodi terus dibesarkan di inkubator bisnis. Terus sampai di tahun kedua itu tahun 2023 itu aku bisa dapat ikut pameran di IKEA dan lain-lain gitu. Jadi buat aku nggak ada alasan sih buat kita nggak coba untuk berwirausaha sejak saat ini. Paham ya futurepreneur, jangan sampai tidak paham nih. Betul. Paham banget nih. Oke. Karena sudah tadi ada salah satu pertanyaan terakhir ya. Jadi mungkin untuk mengakhiri sesi ini boleh dong Pak Edi, Pak Alfian dan Mas Fawait berikan pesan terakhir. Iya, pesan terakhir untuk futurepreneur nih biar semangat untuk berwirausaha. Saya akan Pak Edi duluan. Kata kuncinya kalau memang kita sudah bernawa itu untuk berwirausaha, punya kekuatan entrepreneur. Basis yang paling bagus adalah masuklah ke inkubator, dimanapun juga. Karena itu kurikulumnya baku dan jelas. Itu aja, Mas. Jangan lupa masuk. Iya, jangan Pak Alfian. Iya, untuk para futurepreneur ya. Jadi selain kalian punya ide, sekalian kalian punya produk, tapi pentingnya ekosistem itu untuk jadi support system kalian ke depannya. Jadi inkubator bisnis itu digunakan sebagai ekosistem atau dia adalah tempat untuk kalian bernaung, untuk kalian berkembang bersama di dalam situ. Dan di situ kalian juga bisa berkolaborasi. Betul. Tuh, jangan lupa join futurepreneur. Ayo, Mas, kasih punchline. Ya. Kalau aku sih aku menganut ini apa tagline-nya Nike, just do it gitu. Oh, oke. Iya, kayak mumpung ada inkubator, ada wadah nih. Inkubator ini bukan cuma sekedar wadah, dia tuh bisa jadi trampolin buat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi jatuh, dia tuh bisa bantu kalian untuk naik lagi. Dengan sistem yang sangat solid ini, ya nggak ada alasan buat kalian nggak coba join dulu. Setidaknya coba dulu aja kali-kali kan kalian juga suka, kalian menemukan passion kalian di entrepreneur ketika sudah join, ya nggak ada alasan tuh nggak join sih, just do it teman-teman. Ya, just do it teman-teman. Oke, futurepreneur paham ya, semuanya paham. Oke, jadi karena sudah ada pesan terakhir tadi, maka berakhir pula nih sesi kita bincang-bincang sama waktu Inbis berbincang ini ya, gitu. Mungkin terima kasih kepada Pak Edi udah hadir, Pak Alfian dan Mas Fawait. Makasih juga sudah hadir. Makasih juga untuk futurepreneur sudah mendengarkan waktu Inbis berbincang. Please di well note ya, jangan lupa masuk Inbis ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.